dan bagaimana nanti bayi-bayi lahir itu yang mereka dibunuh, bayi-bayi perempuan yang mati itu dibunuh. Islam sudah sangat sempurna. Islam sudah sangat sempurna mengatur segala sesuatunya dan menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Semakin bertambahnya waktu, semakin berakhirnya kehidupan dunia ini kepada. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Apa kabar sahabat? Masya Allah, ketemu lagi nih kita di ruang tamu Jejak Sahabat. Belajar, mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Insya Allah hari ini kita kedatangan tamu yang agung, yang kita tunggu-tunggu, Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafidhahullah Ta'ala. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Antum sehat? Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Perjalanan ke Bandung gimana Ustadz? Alhamdulillah, sedikit macetnya. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat, mungkin antum pernah familiar dengan kata feminisme, atau orang-orang bilang kesetaraan gender. Mereka sudah mulai nyerempet ke bab agama. Mereka mengatakan bahwa agama Islam itu intinya pembebasan. Jadi mereka boleh mengusung feminisme menurut ajaran Islam. Hari ini kita akan bertanya ke guru kita, Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir, apakah Islam memerlukan feminisme? Ustadz, sebenarnya feminisme itu apa sih Ustadz? Sebagaimana kalau kita membaca tentang informasi terkait tentang feminisme ini, adalah gerakan sebagian wanita di Eropa yang mereka menuntut kesetaraan mereka, kesetaraan hak mereka, para wanita, yang mereka sangat dimarginalkan, sangat dijauhkan status dan hak mereka terhadap laki-laki. Dan itulah pengertian feminisme menurut mereka, begitu ya. Karena memang mereka tumbuh di masyarakat Eropa ini, mereka sangat merendahkan kaum wanita. Ya, wanita ini sendiri bahkan dengan tradisi Alkitab, tradisi di Alkitab Perjanjian Baru pun sampai dikatakan bahwa wanita tidak layak untuk datang ke tempat ibadah. Nah, itu hal ini ya wajarlah kalau mereka mendapatkan penyudutan yang seperti ini berkali-kali. Mereka disudutkan dan dalam banyak hal, kemudian mereka menuntut kesetaraan itu dari sudut pandang yang seperti itu, dari masyarakat seperti itu, ya sangat diwajarkan. Begitu. Jadi kalau kesetaraan gender harusnya ngangkat galon juga. Ya, karena ketika masa mereka begitu. Ya kan, dari kalangan para orang-orang barat, karena mereka tidak tahu bagaimana konsep memuliakan wanita, ya kita memaklumi bahwa mereka bagaimana wanitanya setelah diintimidasi, ditindas, dieksploitasi sampai hari ini, para wanita pun tetap menuntut feminisme, kesetaraan gender, tapi mereka apa yang diberikan untuk mereka, coba antum perhatikan. Iklan misalnya, mereka dieksploitasi secara intelektual atau secara fisik. Mereka bagai daging. Kalau dagingnya masih fresh, masih segar, maka ya dikonsumsi, dipakai. Kalau udah usang, udah tua, ya nggak bakalan dipanggil untuk jadi iklan, begitu ya. Karena mereka tidak dinilai secara intelektual sebagai seorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan dan kemuliaan, tapi mereka hanya direndahkan. Tapi dengan begitu tetap mereka mengklaim menuntut kesetaraan. Mereka bungkus dengan api, Ustaz. Jadi perempuan itu merasa sebenarnya mereka diagungkan, padahal mereka sedang direndahkan, Ustaz, ya? Subhanallah. Begitulah. Ustaz, ini mereka nih bilang nih, katanya Islam itu turun di Arab itu hanya khusus untuk laki-laki, Ustaz. Maka banyak sekali hal-hal di dalam Al-Quran yang apa-apa laki-laki, apa-apa laki-laki, yang akhirnya mereka mengatakan bahwa ini kaum perempuan nih dikesampingkan dalam agama Islam. Itu bagaimana, Ustaz? Subhanallah. Itu mereka yang tidak tahu sejarah, mereka tidak tahu Islam. Coba perhatikan bagaimana Islam itu muncul di saat para wanita itu begitu direndahkan. Kita membaca di dalam sejarah bagaimana sebagian bangsa Arab, mereka itu ketika mereka memiliki anak perempuan, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ya kan? Ketika lahir, wah perempuan, malu mereka. Ya, ini karena membuat aib buat mereka, ya sangat memalukan. Kenapa memalukan? Ini ada sejarahnya. Kenapa mereka menguburkan bayi perempuan hidup-hidup ini? Karena di zaman dahulu kabilah-kabilah Arab satu dengan yang lainnya itu mudah terjadi peperangan antara mereka di masa jahiliyah. Sehingga kasus yang remeh saja, apa itu? Misalnya berebut sumur. Ya, karena air itu jadi sesuatu yang sangat berharga. Antar kabilah berebut sumur ini perang, dua suku ya, untuk berebut sumur. Nah,
si pemenang menguasai sumur itu. Yang kalah, ketika misalnya mereka kalah, mereka melarikan diri, mereka pergi, yang tertinggal jadi tawanan. Nah, pernah salah satu suku itu kalah, kemudian putri dari kepala suku ini tertawan. Nah, tertawan. Dan kemudian ternyata si penawan ini tadi memperlakukan putri yang tertawan ini dengan baik, diperlakukan dengan baik, dimuliakan dan lain sebagainya. Akhirnya, tapi kan ini cerita nggak diketahui oleh ayahnya. Nah, ayahnya kemudian berupaya sedemikian rupa untuk merebut balik putrinya. Nah, namun ketika itu terjadi oleh suku penguasa, mereka menawarkan, begini saja biar dia yang memilih. Biar putri Anda yang memilih. Mau balik kepada Anda atau tetap dengan kami. Ternyata sang putri milih tetap dengan yang nawan. Ya, dia merasa lebih nyaman di sini mungkin begitu kan. Iya. Nah, itu membuat mencoreng wajah ayahnya dengan luar biasa. Dengan saat itu dia berkomitmen, sejak saat ini saya tidak ingin punya anak perempuan. Nah, begitu. Itu sejarah awal di masa jahiliyah. Ya, sejak awal di masa jahiliyah. Dan Islam sangat memerangi, ya. Idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan bagaimana nanti bayi-bayi lahir itu yang mereka dibunuh, bayi-bayi perempuan yang mati itu dibunuh, dia akan ditanya oleh Allah, atas dosa apa kalian dibunuh. Nah, ini salah satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita. Coba antum lihat di dalam Al-Qur'an. Surat di antara satu surat Al-Qur'an adalah surat An-Nisa. Apa artinya? Perempuan. Ada surat Ar-Rijal? Nggak ada surat Ar-Rijal. Ya kan? Surat An-Nisa. Dan juga misalnya surat Maryam. Ya kan? Masya Allah. Dan bagaimana tokoh-tokoh wanita di dalam Islam. Ketika kita bicara tentang orang yang mati syahid. Ya kan? Siapa yang pertama kali mati syahid dalam Islam? Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Seorang wanita. Ya. Dan bagaimana kita membaca di dalam Al-Quran kisah para wanita. Ya, kisah para ibu, kisah Maryam, ya, kisah ibunya Nabi Musa alaihissalam, dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan wanita, sampai betapa banyak anjuran Nabi SAW, bahkan itu bisa dijadikan sebuah risalah tersendiri tentang keutamaan. Misalnya Nabi SAW menyampaikan, man ala jariyataini, barang siapa yang mengasuh, mendidik dua orang putri, dua orang anak wanita, hatta tablugh, sampai dia dewasa, sampai dia menikah, maka itu akan menjadi perisai bagi orang tuanya dari api neraka. Itu kan luar biasa, mendidik mereka dan lain sebagainya. Dan kita melihat bagaimana peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahatul mukminin, secara khusus Aisyah radhiyallahu anha, menjadi gurunya kaum muslimin. Semua khalifah-khalifah yang ada sesudah beliau selalu merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, menjadikan beliau sebagai rujukan ilmu. Berapa banyak hadis yang beliau riwayatkan. Dan kemudian setelah ini semuanya, Islam yang tumbuh di masyarakat Arab yang begitu merendahkan wanita, kemudian sebaliknya sedemikian memuliakannya, dan kemudian dikatakan merendahkan wanita. Bagaimana? Ya. Antum lihat contoh lain dalam pernikahan. Ini menarik sekali. Ketika saya pernah lihat sebuah podcast singkat dari satu orang bule, ya, dari masyarakat Barat nih. Ditanya tentang konsep nikah di dalam Islam itu bagaimana. Si lelaki muslim ini mengatakan, di antara yang lain kafir semuanya, dia mengatakan bahwa saya tidak bisa sembarangan ketika saya menyukai Anda, sebetulnya reporternya perempuan, saya menyukai Anda, kemudian saya bawa Anda semau-mau saya. Yang harus saya lakukan adalah saya menemui ayah Anda, dan saya sampaikan bahwa saya suka dengan putri Anda, dan kemudian ayah Anda pun melakukan check in recheck tentang saya, siapa saya, latar belakang saya, dan lain sebagainya. Ketika beliau cocok dan lain sebagainya, maka kemudian beliau mengundang orang-orang, menginformasikan hal ini. Disitulah terjadi akad nikah. Saya harus membayar mahar untuk akad nikah itu. Di saat itulah saya berhak membawa Anda. Nah, itu subhanallah, komentar, saya membaca beberapa komentar yang tertulis di bawah potongan podcast ini, sampai di antara mereka mengatakan, sampai dia mengatakan dengan bahasa terjemahannya, sial, ini memaksa saya untuk menjadi seorang muslim. Sampai begitu. Karena ini benar-benar solusi kami untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di negeri barat, Islam, kata dia.
Terus kemudian mereka mengatakan mereka harus menuntut kesetaraan gender atau feminisme. Mereka sangat dimuliakan di dalam Islam. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bicara tentang kehidupan sosial para wanita, Ustaz. Nah, Bagaimana Islam mengatur ini? Apakah mereka tidak boleh keluar rumah secara mutlak atau mereka benar-benar tidak boleh berhubungan dengan sosial atau seperti apa, Ustaz? subhanallah. Kita kalau membicarakan itu secara mendalam luar biasa. Kita melihat misalnya kisah sebelum terlahirnya Maryam. Ya, sebelum terlahirnya Maryam, ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Bagaimana sang ibu ini, beliau ketika hamil, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 35 dan 36, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Dan ingatlah ketika istri Imran, beliau berdoa, ya Allah, aku bernazar. Dia lagi hamil, dia bernazar bahwa bayiku ini ketika lahir, aku nazar supaya dia nanti tumbuh di tempat ibadah, dia melayani tempat ibadah untuk menjadi seorang tokoh atau seorang ahli ibadah dan ahli agama untuk mengajar. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ketika dia melahirkannya, dia mengatakan, ya Tuhanku, wahai Allah, ternyata aku melahirkan perempuan. Dan Allah Maha tahu bahwa dia bakal melahirkan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, dan wanita tidak sama seperti laki-laki. Dan aku menamakannya dengan Maryam, dan aku memohonkan perlindungan kepadamu ya Allah untuk dia dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, subhanallah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa secara garis besar Allah menyebutkan walaysa dzakaru kal untha, bahwa tidaklah laki-laki itu seperti wanita. Tentang wanita keluar rumah, dibuatnya wanita itu lebih sering di rumahnya, dijadikan istana seorang wanita adalah di rumahnya. Maka seorang ratu ketika dia meninggalkan istananya, maka dia meninggalkan daerah kekuasaannya, maka tidak terjagalah dirinya. Ini adalah sebuah kehormatan bagi seorang wanita. Ya, ana sendiri terheran-heran dengan cara berpikirnya para feminis ini. Ya, mereka di satu sisi mereka menuntut feminisme, kesetaraan gender. Mereka menuntut supaya segala sesuatunya disamakan haknya, termasuk hak keluar rumah, hak ini, hak itu dan lain sebagainya. Tapi antum melihat di mal-mal parkiran itu ada parkiran khusus wanita. Itu kesetaraan atau ya, ini malah sebaliknya, ini bukanlah kesetaraan gender. Harusnya mereka tidak perlu menuntut hak bahwa harus diberikan kemudahan yang lebih bagi seorang wanita. Dan juga banyak kondisi yang membuat mereka ini ketika mereka keluar rumah menunjukkan kelemahan mereka. Apa yang terjadi jika seorang wanita misalnya di tengah jalan dia bawa mobil, bannya bocor misalnya, ngeban, ya kan? Seringkali dia akan nunggu, dia nyari mogok misalnya, mau dorong dia mobil, ya kan? Dalam banyak hal, ya. Apalagi misalnya ketika dia sedang mengalami kondisi lagi hamil misalnya, atau menyusui. Hal-hal lemah itu yang membuat mereka ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka secara di dalam syariat bahwa waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana Allah sampaikan kepada ummahatul mukminin, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya kaum jahiliyah terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan, bahwa wanita itu ketika dia keluar rumah maka dia dibuat indah oleh syaitan. Ya, dan itulah yang menjadi fitnah besar bagi laki-laki, terutama ketika para wanita banyak mereka keluar rumah dan kemudian terlebih lagi mereka menampilkan sisi menariknya mereka dari dandanan, dari penampilan, dari wangian yang mereka pakai dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan menimbulkan syahwat bagi laki-laki, dan itu menimbulkan madarat yang sangat besar bagi suatu masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada argumen dari mereka bahwa jihadnya laki-laki itu
di luar rumah. Nah, Tapi kalau perempuan jihadnya di dalam rumah. Terus mereka mengatakan seperti ini. Itu kalau zaman dulu, karena memang tidak memungkinkan kalau perempuan jihad di luar rumah, maka zaman dulu itu perempuan jihad di dalam rumah. nah. Kalau zaman sekarang ini sudah memungkinkan perempuan jihad di luar rumah. Itu gimana Ustadz? Mereka Baik. ikut jihad juga sama laki-laki, akhirnya ya mereka tetap kembali ke masalah kesetaraan gender tadi. Antum perhatikan beberapa waktu yang lalu Ana sempat menonton sebuah mono podcast ya dari Pak Renat Kasali. Nah, Ya, beliau menceritakan tentang bagaimana terjadinya depopulasi di masyarakat dunia. Ya, depopulasi ini terjadi menurut analisa beliau. Ya, beliau bukan seorang latar belakang seorang agamis dan sebagainya, seorang ekonom. Ya, beliau menyampaikan adalah karena tuntutan dari setiap laki-laki dan wanita untuk keluar rumah, untuk mengejar karir, akhirnya usia nikah itu menjadi mundur. Itu pun kalau menikah. Dan tidak sedikit dari mereka ketika mereka merasa memiliki karir yang cukup bagus, mereka merasa sudah tidak perlu lagi menikah. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu, banyak di masyarakat di beberapa negara, terutama negara-negara Eropa, bahkan ini pun terjadi di Cina, terjadi di populasi. Jadi populasi mereka terus menurun, terus menurun, sehingga mulai banyak sekolah-sekolah SD yang sudah tidak lagi menerima pendaftaran murid. Banyak lagi kampus-kampus bahkan memberikan stimulus berupa bonus-bonus ya bagi mereka yang mau kuliah di sana karena semakin berkurangnya mahasiswa, karena semakin berkurangnya populasi mereka. ya. Ini adalah harga mahal yang harus mereka bayar akibat feminisme dan LGBT yang mereka jual dengan terlalu maksa. Ya, mereka jual dengan paksa seperti ini, mereka yang harus menelan akibat pahitnya, yaitu mereka mengalami krisis populasi yang terus berkurang, yang akibat itu semuanya mereka mudah terkena krisis. Ya, masyarakat yang populasinya sedikit akan lebih mudah terkena krisis ketimbang masyarakat yang seperti di negeri kita. Alhamdulillah. Ya, kenapa walaupun Pak Presiden kita walaupun beberapa kali mewarning akan terjadinya krisis di tahun 2023 ini, ya kan ya, beliau mengkhawatirkan akan kelam, akan gelap dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga beliau menyampaikan kepada kita bahwa Indonesia ini mungkin kalaupun terkena dampak tidak akan sedahsyat negara lain. Kenapa? Karena populasi kita besar. Ya, apa yang mereka sampaikan dengan mereka sering keluar rumah itu dampak besar yang terjadi. Nah, dari buahnya kita bisa mengetahui bahwa akarnya atau bibitnya bermasalah. Ya kan, dari buahnya kita, waduh, buahnya jelek-jelek nih. Negara-negara ini mengalami depopulasi yang luar biasa, penurunan populasi yang dahsyat. Mereka mengalami kemunduran yang luar biasa. Mereka mudah terserang dengan krisis dengan cepat dan lain sebagainya. Ternyata masyarakat yang masih menjaga keutuhan sebagai, ya coba Anak kasih contoh lagi yang lainnya. Ketika wanita, mereka semua keluar rumah, mengejar karir sama seperti laki-laki. Sedangkan amanah Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan bagi laki-laki untuk mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Bahwa laki-laki itu sebagai pilar, penopang bagi wanita karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Kelebihan berupa fisik, ya, kelebihan berupa lebih mengedepankan logika atau rasio ketimbang perasaan dan banyak hal lagi yang lainnya. Ini yang mengharuskan laki-laki untuk memiliki persistensi pertahanan yang lebih. Dia harus lebih tabah, harus lebih kuat, tidak boleh cengeng. Kalau misalnya seorang perempuan terjadi kasus sedikit kemudian dia nggak bisa jawab dan dia menangis, itu memang kodratnya, ya, dan dia anggap sebagai sebuah kelemahan, tapi disitulah kelebihan dia. Kalau antum memiliki istri yang jago debat juga sama seperti Rocky Gerung, ya antum bakal cari perempuan lain, ya kan? Ternyata jago debat sama seperti Rocky Gerung, ya gitu kan? Tapi ketika ternyata dia, ya Allah, anak terlalu kuat mempres istri anak sampai dia menangis, antum akan belas kasihan. Disitulah terjadi hubungan baik antara suami dan istri. Dan kelemahan yang dianggap kelemahan pada diri seorang wanita, disitulah kelebihan yang luar biasa pada diri mereka. Jadi tuntutan yang mereka minta untuk setara dalam segala hal di luar rumah, berjuang di luar rumah, mereka mau mengharapkan apa? Apakah mereka mengharapkan menjadi nenek-nenek yang ditaruh di panti jompo? Itu yang mereka harapkan.
nenek-nenek yang tidak ada yang menghormati dan menghargai mereka. Ya. Beda dengan muslimah yang tahu fungsinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dia membesarkan orang-orang hebat, anak-anak yang berbakti kepada dirinya. Semakin beliau menginjak tua, semakin menjadi tua, semakin menjadi ratu bagi anak-anaknya. Dihormati, disegani, dimuliakan, dan Nabi SAW menempatkan surga di bawah telapak kakinya. Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Ini adalah penghormatan yang dahsyat bagi seorang ibu yang tidak akan diberikan dan tidak akan didapatkan oleh ibu yang di luar rumah. Masya Allah. Nah. Jadi Ustadz, kesimpulannya Islam butuh feminisme nggak? Islam sudah sangat sempurna. No. Islam sudah sangat sempurna mengatur segala sesuatunya dan menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Semakin bertambahnya waktu, semakin berakhirnya kehidupan dunia ini kepada hari kiamat, semakin terbukti bahwa Islam adalah jawaban terhadap semua masalah-masalah dunia yang terjadi. Jadi feminisme sendiri mulai hari-hari ini pun, ya, Anda melihat beberapa podcast juga di Amerika dan yang sebagainya, Anda melihat bahwa mereka pun mulai sangat terpukul dengan nilai-nilai Islam. Mereka menyadari mereka tidak bisa menjawab dengan nilai-nilai Islam yang disampaikan kepada mereka. Ketika mereka mengatakan kami tidak butuh laki-laki, itu dijawab dengan apa benar Anda tidak butuh laki-laki? Apa yang terjadi ketika misalnya tiba-tiba Anda di dalam rumah, tiba-tiba ada penjahat masuk ke rumah Anda? Apakah Anda akan menghadapi dirinya, menghadapi maling tersebut misalnya, atau Anda cari laki-laki? Ya, cari security, cari polisi, cari ini dan itu. Yang sebagian besarnya laki-laki. Ya, sampai digambarkan oleh ini siapa namanya? Andrew Tate. Ya, dia menceritakan tentang bagaimana di Afghanistan. Ya, di Afghanistan ketika sebelum diserah terimakan kepada Taliban, sekolah-sekolah itu dijaga oleh tentara Amerika. Dan mereka di sekolah-sekolah ini seperti nilai-nilai awal yang diajarkan oleh Amerika itu sendiri adalah feminisme dan lain sebagainya, supaya mereka memiliki kesetaraan hak dan lain sebagainya. Mereka bisa membela diri mereka, bisa melawan ini dan itu dan sebagainya. Nah, ketika Amerika ini pergi, digantilah dengan tentara-tentara Taliban. Namun subhanallah, ketika beberapa kali terjadi serangan ke sekolahan itu, para wanita ini tidak memposisikan dirinya sebagai kesetaraan gender. Sini angkat senjata, mereka ikut melawan lawan-lawan yang datang. Mereka sembunyi semua ke dalam bawah bangku. Ya, tetap diserahkan kepada tentara-tentara ini tadi untuk menghadapi gerakan tersebut. Nah ini, terus kesetaraan apa yang kalian tawarkan? Dalam banyak kehidupan, semakin hari semakin kita akan melihat bahwa itu adalah bullshit. Ya, itulah suatu kebohongan yang mereka tawarkan, dan Islam tidak butuh terhadap feminisme. Masya Allah. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Ibu-ibu, Masya Allah. Para wanita di luar sana, Masya Allah. Penjelasan Ustadz luar biasa. Islam, Allah yang menciptakan kita sudah mengatur, sudah menciptakan semaksimal mungkin apa fungsi dari perempuan. Bahkan kelemahannya, tadi Ustadz sebutkan, itu ada kelebihannya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, ketemu lagi di ruang tamu Jak Sahabat berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.